Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tentang kode. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara mengupload gambar menggunakan framework Golang Fiber. Nah, di sini untuk mengupload gambarnya kita juga akan menggunakan atau dengan metode ajak JavaScript. Oke, mungkin langsung saja saya akan buat satu folder proyek. Saya klik open folder. Kemudian saya masuk ke folder Go Workspace. Di folder source, di sini saya buat satu proyek baru, Go Fiber Upload, misalnya seperti ini. Ini saya create, saya open di Visual Studio Code. Oke, sekarang yang pertama kali saya lakukan, di sini saya buat satu file main.go. Main.go ini paket main. Di sini saya buat satu func main seperti ini. Ini saya print aja sementara fmt println upload seperti ini. Oke, sekarang saya akan menginstal framework Fiber dan juga akan menjalankan perintah go mode init. Ini saya buka terminal, new terminal. Saya ketikkan di sini go mode init. Ini untuk inisialisasi proyeknya saya gunakan repository ke GitHub saya, github.com tentang kode go fiber upload seperti ini. Kemudian saya enter. Oke, sekarang saya akan menginstal Fiber. Jadi di sini saya ketikkan perintah go get github.com seperti ini, go fiber versi 2. Yang kedua, saya juga akan menginstal engine HTML-nya yang dari Go Fiber. Jadi ini kita gunakan untuk mengrender file HTML yang akan kita buat nanti. Jadi saya install juga github.com Go Fiber template HTML seperti ini. Saya enter. Oke, ini untuk paket-paketnya sudah terinstall. Di file main.go saya akan mengimport Fiber. Jadi yang ini saya hapus, ini saya import Fibernya, github.com seperti ini, go Fiber versi 2. Yang kedua, saya juga akan mengimport template engine-nya. Jadi template HTML seperti ini. Di sini saya akan setting terlebih dahulu engine-nya atau Views engine. Ini saya buat komentar setting Views engine. Ini saya buat variable engine. Kita panggil paket HTML yang ini, HTML new. Oke, kemudian saya masukkan directory di mana view kita berada. Jadi ini untuk direktorinya saya akan menggunakan directory yang sejajar dengan main.go, artinya di paling luar. Jadi ini saya isikan seperti ini. Kemudian untuk ekstensinya kita menggunakan HTML seperti ini. Di bawahnya saya panggil fiber new. Ini saya buat variable add fiber.new seperti ini. Yang pertama kita masukkan config atau untuk meregister engine view yang kita buat di atas ini. Jadi di sini saya panggil fiber config views sama dengan engine seperti ini. Di bawah sini saya akan membuat routing untuk merender file index HTML yang akan saya buat setelah ini. Jadi di sini saya buat apt get ini kalau kita akses localhost misal port 8080 maka akan ngebaca ke routing yang ini. Ini saya tidak akan membuat di file controller karena untuk source code-nya semua sedikit, jadi saya akan langsung mengerjakan semuanya di file main.go. Oke. Nah, di sini saya return si render. Nah, yang di parameter pertama kita masukkan view yang akan kita render. Jadi misal kita akan membuat file index HTML, maka di sini kita tidak perlu lagi menuliskan .html. Jadi ini dihapus saja seperti ini. Oke, kemudian parameter kedua adalah data yang kita kirim ke view. Jadi saya tidak mengirim data apa-apa, ini saya buat nil.
Oke, untuk routingnya sudah. Sekarang di di GoFiber upload ini saya buat satu file index.html. Saya buat form untuk mengupload gambar. Mungkin di sini saya akan menggunakan Bootstrap untuk tampilannya, UI-nya. Di sini saya pastekan style sheet Bootstrap. Ini Fiber, saya ganti Fiber upload. Oke, di bagian body saya buat beberapa field seperti nama gambar dan file gambar yang akan kita upload. Ini saya buat class container, margin top 5. Ini saya buat dulu untuk fontnya. MD6 MX Auto. Di sini saya buat title golang Fiber image upload menggunakan Ajax seperti ini. Ini saya buat formnya, saya buat ID-nya form upload seperti ini. Oke, di sini saya buat yang pertama untuk nama gambar. Margin bottom saya buat jadi 3, labelnya kelasnya form label, ini nama gambar, inputnya tipe text, class form control, ID-nya nama gambar, name juga nama gambar. Oke, seperti ini. Yang kedua, inputan filenya. Jadi di sini saya buat pilih gambar. Untuk input tipenya saya ganti menjadi file. Untuk di formnya saya tidak akan menambah atribut and tipe multipath form data karena saya akan melakukan proses upload menggunakan Ajax. Oke, ini saya ganti menjadi gambar. Name-nya juga saya ganti menjadi gambar. Oke, nah di bawahnya saya akan mengerjakan proses upload menggunakan Ajax. Mungkin ini saya akan tes terlebih dahulu apakah yang kita buat ini berjalan. Ini saya coba jalankan go run main.go. Oke, ini sepertinya di file main.go kita belum memulai servernya. Jadi di sini saya buat app listen, saya akan menjalankan di port 8080. Oke, saya jalankan ulang. Go run main.go. Oke, ini sudah jalan. Saya coba buka di browser. Ini saya klik. Oke, untuk formnya sudah jadi. Ini ketinggalan untuk tombol submit-nya saya tambahkan dulu. Saya buka lagi Visual Studio Code di file index.html. Jadi di bawah sini saya tambahkan tombol untuk submit. Div class display grid. Ini saya buat satu tombol button primary, tipenya submit, teksnya saya buat simpan. Oke, nah di bawah sini saya akan mengerjakan untuk proses upload menggunakan Ajax. Ini saya close saja dulu. Oke, di sini saya buat script. Yang pertama saya buat variable form. Ini saya akan mengambil form upload yang ini. Jadi di sini saya gunakan dokumen, mungkin query selector aja. Ini saya menggunakan query selector untuk mengambil form upload yang ini. Oke, kemudian di bawahnya saya tambahkan event listener ke form yang kita ambil yang ini. Jadi di sini add event listener, untuk eventnya submit. Oke, seperti ini. Ini supaya tidak nge-reload formnya ketika saya tekan tombol submit nanti atau tombol simpan. Kita bisa menggunakan prevent default seperti ini. Oke,
Di sini saya akan ambil nama gambar yang ini, inputan dari nama gambar. Ini saya buat nama gambar sama dengan dokumen query selector, ID-nya nama gambar, kemudian kita akan mengambil value-nya. Jadi saya tambahkan value seperti ini. Oke, yang kedua kita ambil untuk file gambarnya, file yang akan diupload. Jadi ini gambar, query selector, ID-nya juga gambar. Ini saya ubah gambar seperti ini. Nah, di sini kita akan memanggil property files seperti ini. Oke, sekarang saya buat variable form data. Jadi di form data ini kita akan mengopen data-data yang kita ambil dari nama gambar dan juga file gambar. Di sini saya buat const form data sama dengan new form data seperti ini. Kemudian kita open yang pertama nama gambar, form data, append nama gambar seperti ini. Yang kedua file gambarnya. Jadi append nama gambar ini saya ganti menjadi gambar. Kemudian yang ini gambar kita ambil ini dalam bentuk array, kita ambil di indeks yang pertama. Mungkin saya contohkan aja, saya tes kenapa kita harus menggunakan indeks 0. Ini saya komen dulu. Ini saya console ya, console.log gambar. Saya buka lagi terminal, ini saya stop, saya jalankan ulang, go run main.go. Oke, saya buka browser, ini saya reload. Oke, saya coba inspect, kemudian di bagian console, ini saya coba pilih salah satu gambar yang akan diupload. Misal ini saya akan mengupload, saya klik tombol simpan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini saya zoom. Untuk file list berbentuk array, jadi kita akan mengambil array di indeks pertama atau di indeks 0. Oke, jadi kira-kira seperti itu kenapa di files gambar yang ini kita harus mengambil di indeks 0 seperti ini. Oke. Di sini saya tidak akan menggunakan fetch API, mungkin teman-teman pernah lihat fetch seperti ini. Jadi di sini saya akan menggunakan XML HTTP request yang versi jadulnya. Jadi di sini saya buat variable request new XML HTTP request. Oke, ini saya set response type-nya. Response type seperti ini. Saya akan menerima atau nanti di backend-nya akan mengembalikan data dalam bentuk JSON. Jadi di sini saya buat respon tipenya dalam bentuk JSON. Di sini request on ready state change. Ready state change seperti ini. Oke. Di sini saya cek if this ready state change sama dengan 4, maka di sini saya akan mengkonsol respon yang saya dapatkan dari server atau dari backend nanti. Jadi this respond. Mungkin ini saya jelaskan sedikit. 4 ini artinya done. Jadi proses requestnya sudah selesai. Oke, jadi ada beberapa ininya statusnya. Kalau 0 ini artinya unsend. Yang kedua 1 ini open. Jadi baru dimulai. Open. Yang kedua apa ya, yang dua kalau nggak salah headers receive. Jadi headernya sudah diterima. Yang ketiga loading, jadi sedang dalam proses. Dan yang keempat done. Oke, jadi seperti ini. Mungkin yang ini bisa dilihat lagi nanti di dokumentasinya. Saya juga udah agak lupa. Kalau nggak salah sih seperti ini, 0 unsend, 1 baru dimulai, yang kedua headers sudah diterima, yang ketiga ini loading, dan yang nilainya 4 done. Jadi kita ngecek apakah sudah selesai proses uploadnya. Kalau sudah selesai dan kita sudah menerima responnya, maka di sini saya konsol respon yang saya terima dari backend. Nah, di bawah sini saya akan mengopen request ke backend. Di open
Yang pertama metodenya, kita menggunakan metode post dan URL-nya. Nanti di main.go saya akan membuat satu root upload seperti ini. Oke, ini saya undo. Jadi ini saya masukkan upload. Nah, yang terakhir kita panggil send. Kemudian kita masukkan parameter atau data yang akan kita kirim ke backend. Jadi di bagian send ini saya masukkan form data yang ini. Form data seperti ini. Ini saya simpan. Oke, untuk ininya sudah, untuk ajaknya sudah. Sekarang saya buka file main.go. Di bawah ini saya buat routing untuk menghandle proses upload yang ini. Ini saya buat routingnya untuk metodenya post, URL-nya upload. Oke, seperti ini. Di sini saya buat satu anonymous stroke, var input stroke, untuk fieldnya cuma satu, nama gambar, tipenya string. Oke, jadi yang anonymous stroke ini akan saya gunakan untuk menampung inputan dari nama gambar yang ini. Oke, ini ada typo nama gambar. Oke, saya buka lagi main.go. Jadi yang input ini untuk menampung nama gambar yang kita terima dari proses ajak request. Nah, untuk mengambil inputannya, kita bisa menggunakan body parser dari Fiber. Jadi di bawah ini kita panggil c body parser. Body parser seperti ini. Kemudian saya masukkan stroke input yang ini. Nah, di sini kita cek jika ada error, maka saya akan mengembalikan respon status 500 internal server error, kemudian JSON. Ini saya akan menggunakan fiber.map untuk mengembalikan datanya. Ini shortcut dari ini ya, ini bisa dilihat dari keterangan ini. Shortcut dari tipe map, key-nya string, dan interface atau datanya any, boleh apa saja. Jadi ini saya gunakan fiber.map. Saya kembalikan key message error. Ini saya ambil error, pesan errornya untuk kita kembalikan sebagai respon. Oke, di bawah sini kita akan mengambil file gambar yang kita kirim dari ajak request yang ini. Nah, untuk mengambil gambar di Fiber kita bisa menggunakan font file. Oke, jadi di sini saya buat variabel gambar. Jadi gambar yang akan saya terima saya tampung di variabel gambar dan variabel error. Jadi font file mengembalikan dua kembalian. Yang pertama filenya, dan yang kedua adalah error jika ada error. Nah, di sini saya panggil save font file seperti ini. Di sini saya masukkan key-nya. Jadi key dari data yang kita kirim dari ajak. Di sini untuk key-nya saya menggunakan gambar seperti ini. Maka di sini saya masukkan gambar. Oke, seperti ini. Ini saya cek jika error tidak sama dengan nil. Saya return lagi status. Saya return aja statusnya 500 internal server error. Kemudian fiber.map. Ini juga saya kembalikan message-nya, saya ambil dari variabel errornya, error.error. Seperti ini. Nah, di bawahnya ini saya akan contohkan, misal kita akan mengambil nama filenya. Oke, jadi kita tidak akan langsung mengupload ke directory, kita akan mencoba mengambil nama file, mengambil ukuran file, mengambil ekstensi, dan yang lain-lainnya. Oke, jadi di bawah sini saya coba print. Ini saya buat komennya mengambil nama file. Saya print fmt println gambar file name. Jadi untuk mengambil nama gambar, kita bisa menggunakan gambar file name seperti ini. Ini saya printf aja. Nama file, nama
file seperti ini. Oops. Oke, saya stop. Ini saya return nil dulu di bawahnya. Return nil seperti ini. Oke, saya stop, saya jalankan ulang. Go run main.go. Oke, sekarang saya coba tes upload gambarnya. Ini saya buka lagi Google Chrome, saya reload. Ini saya pilih gambarnya. Misal yang ini ya, ini saya upload, saya simpan. Ini kita dapat respon 0 karena kita mengembalikan respon nil tadi. Nah, sekarang kita akan coba lihat di terminal. Oke, di sini bisa kita lihat nama file, screenshot, kemudian tanggalnya. Oke, jadi untuk mengambil nama file kita bisa menggunakan gambar .filename seperti ini. Selanjutnya saya juga akan contohkan mengambil ukuran file. Ini saya buat mengambil ukuran file. Saya print lagi fmt printf ukuran file, ini byte ya, byte persen desimal. Oke, untuk mengambil ukuran filenya kita bisa menggunakan field size, jadi gambar size seperti ini. Ini saya simpan, saya stop, saya tes lagi. Saya buka lagi Google Chrome, ini saya langsung klik simpan. Saya buka lagi Visual Studio Code. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ukuran filenya dalam byte segini ya. Ini dalam bentuk byte. Ini saya coba ambil ukuran file dalam bentuk kilobyte. Ini saya tambahkan kilobyte. Jadi ini kita bagi 1024. Oke, seperti ini. Saya jalankan ulang, saya buka lagi Google Chrome, simpan. Oke, jadi sekarang kita berhasil mendapatkan ukuran file dalam bentuk kilobyte 951 kilobyte. Kalau mau ngambil dalam bentuk megabyte, ini tinggal kita bagikan lagi dengan 1024. Ini saya buat megabyte gambar.size. Ini saya buat dulu seperti ini, kemudian saya bagi lagi 1024. Ini saya simpan. Mungkin ini akan menghasilkan 0 karena hasil pembagiannya pasti dalam bentuk float. Jadi ini saya buat aja float. Kemudian yang gambar size ini kalau nggak salah integer 64. Jadi ini saya convert dulu jadi float 64. Kita bungkus dalam float 64 seperti ini. Oke. Sekarang saya stop, saya jalankan lagi. Oke, jadi untuk ukuran dalam megabyte 0,9 sekian megabyte. Oke, di bawahnya saya contohkan juga untuk mengambil MIME type-nya. Jadi ini saya buat mengambil MIME type. Oke, fmt printf MIME type. Nah, untuk mengambil MIME-nya kita bisa menggunakan gambar header. Gambar header. Get seperti ini. Nah, saya masukkan konten type seperti ini. Ini saya coba stop, saya jalankan ulang. Google Chrome, ini saya klik lagi simpan. Oke, jadi untuk MIME type-nya image PNG. Jadi yang kita upload nih meme-nya dalam bentuk gambar PNG. Di bawah sini saya contohkan juga mengambil ekstensi file. Nah, untuk mengambil ekstensi file ini, setahu saya atau sejauh yang saya ketahui tidak ada cara langsung seperti itu. Jadi saya harus meng-split string dari nama filenya. Jadi kalau saya menggunakan cara seperti ini, bisa buat komentar mengambil ekstensi file. Nah, yang pertama saya akan nge-split terlebih dahulu nama file yang ini. Oke, saya akan meng-split berdasarkan karakter titik. Jadi saya tampung dalam variabel split dot seperti ini. Untuk splitnya saya akan menggunakan paket strings split.
Jadi yang pertama, parameternya adalah string yang akan di-split, gambar file name seperti ini, dan karakter separatornya atau pemisahnya. Nah, kita akan meng-split berdasarkan titik. Oke, nah untuk mengambil ekstensinya, saya akan mengambil hasil split yang paling terakhir. Jadi split dots ini berbentuk tipe data slash dalam string. Jadi extension ini saya buat ext split dot. Nah di sini saya akan mengambil slash terakhir. Oke, jadi saya hitung dulu panjang slashnya length, kemudian saya masukkan slashnya split dot dikurang 1 seperti ini. Ini akan mengambil slash paling terakhir. Ini saya coba print fmt print length extension seperti ini. Saya simpan, saya stop lagi. Ini saya jalankan ulang. Saya simpan. Oke, untuk extensionnya berhasil kita dapatkan PNG seperti ini. Nah, di bawah ini misal saya mau mengganti nama filenya. Misal di sini saya buat nama file baru fmt sprintf. Misal untuk nama filenya saya akan mengubah menggunakan tanggal dan jam sekarang seperti itu. Jadi di sini saya panggil paket time, saya ambil waktu sekarang now seperti ini, kemudian saya format. Ini untuk memformatnya. Yang pertama 2006, ini 2006 maksudnya adalah tahun. Oke, jadi kalau di bahasa pemrograman lain mungkin teman-teman lebih familiar dengan YYY seperti ini. Nah, untuk digolang format tanggal atau waktu kita menggunakan angka. Jadi kalau 2006 ini tahun dalam bentuk 4 digit ya. Kemudian 01 ini bulan, 02 tanggal, kemudian 15 ini jam 24 jam, kemudian 04 ini menit, 05 ini detik. Oke, kemudian saya masukkan juga ekstensinya. Oke, ini saya masukkan di sini string, kita sambung ekstensinya seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah nama file berdasarkan tanggal yang ini, tanggal dan jam. Yang kedua adalah ekstensinya. Jadi kita menggabungkan kembali ekstensi dengan nama file yang baru ini. Ini saya coba print fmt print len nama file baru. Ini saya stop, saya jalankan ulang. Saya buka lagi Google Chrome, saya klik simpan. Ini 0. Oke, sekarang untuk nama filenya sudah berhasil kita ganti menjadi seperti ini. Oke, misal ini saya sambungkan, nggak ada strip. Seperti ini, saya stop lagi. Ini saya simpan. Ini 0 juga. Oke, sekarang untuk nama filenya sudah tidak ada lagi pemisah dengan spasi seperti ini tadi. Mungkin ini kita agak kecapean ya, kita harus stop, kemudian jalankan ulang lagi, stop, jalankan ulang lagi. Jadi buat teman-teman mungkin terbiasa di Node.js ada nodemon, nah di Golang ada namanya air. Jadi bisa dicari aja di internet, diinstal, jadi bisa menggunakan air. Jadi setiap ada perubahan maka akan otomatis reload. Jadi ada hot reloadnya. Oke. Di bawahnya saya contohkan lagi, ini saya buat lagi komennya, mengubah nama file. Nah, di sini saya contohkan juga untuk mengambil ukuran gambar yang kita upload. Jadi bukan ukuran dalam bentuk kilobyte, namun ukuran dimensi gambarnya, lebarnya berapa, tingginya berapa, seperti itu. Jadi di sini saya buat lagi mengambil ukuran gambar. Oke, nah jadi ini saya buat satu variabel file header. Ini errornya saya abaikan. Nah di sini saya panggil gambar open. Oke, jadi yang open ini mengembalikan kembalian multipart file. Nah file ini akan saya tampung ke variabel file header. Oke, setelah saya open dan sukses, saya tutup lagi filenya. Jadi defer file header close seperti ini. Oke, di bawahnya untuk mengambil ukuran gambar kita akan menggunakan paket image. Jadi paket image ini memang sudah built-in
tidak perlu kita install terpisah. Di sini saya buat variabel image config. Kemudian kembalian kedua stringnya saya abaikan. Kemudian parameter atau kembalian ketiga errornya jika ada error. Nah, ini saya panggil paket image, saya import di code config seperti ini. Ini saya masukkan file yang kita open yang ini. Saya masukkan di sini file header. Nah, di bawahnya saya cek if error tidak sama dengan nil. Saya akan nge-log print error seperti ini. Nah, jika tidak ada error, maka saya akan mengambil width dan height-nya. Jadi ini width image config width seperti ini saya copy. Yang kedua height seperti ini. Oke, di bawahnya saya print fmt printf width, saya print lebarnya. Ini saya print juga tingginya. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang saya jalankan ulang. Go run main.go. Saya buka lagi Google Chrome. Saya klik simpan. Oke, ini 0. Kita buka lagi Visual Studio Code. Oke, di sini ada error ya, unknown format. Jadi di sini kita tidak dapat mendapatkan lebar dan tingginya. Oke. Jadi sekarang image ini tidak mengenali file yang sedang di decode yang ini. Oke. Ini adalah file dalam bentuk meme PNG tadi, tetapi kita belum mengimport image PNG. Jadi di atas ini saya import dulu. Di sini saya menggunakan karakter underscore. Ini artinya set effect. Jadi kita mengimport tapi tidak menggunakan secara langsung. Jadi yang menggunakan paket ini adalah si image yang ini. Jadi saya import image PNG. Saya import juga image JPEG. Siapa tahu nanti pas upload juga mengupload dalam gambar berekstensi atau bermeme tipenya JPEG. Saya simpan. Oke, saya stop dulu, saya jalankan ulang. Oke, di sini sekarang kita berhasil mendapatkan ukuran dari gambar yang kita upload. Oke, yang terakhir mungkin kita akan coba upload atau menyimpan gambar ini di sini ya. Namun saya akan membuat satu folder upload. Nah, untuk foldernya saya tidak akan membuat manual. Jadi kita akan membuat dengan paket OS mkdir all namanya. Jadi di sini saya buat komentar membuat folder upload. Ini saya buat satu variabel folder upload seperti ini. Ini saya import file path. Oke, salah, file path seperti ini. Saya join jadi root directory kemudian upload. Jadi nama folder yang akan saya buat namanya upload. Nah, kemudian untuk membuat directory-nya kita akan menggunakan mkdir all seperti ini. Oke, di sini saya panggil ya os mkdir all. Untuk errornya saya tampung di variabel error seperti ini. os mkdir all seperti ini. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa tidak menggunakan mkdir saja seperti ini, kenapa harus menggunakan mkdir all? Nah, jadi kalau menggunakan mkdir, misal ketika folder ini sudah ada atau sudah pernah di-create dan baris ini tereksekusi lagi, maka kita akan mendapatkan hasil error karena folder tersebut sudah ada. Nah, jika menggunakan mkdir all seperti ini, ketika foldernya sudah ada dan baris ini tereksekusi lagi, maka untuk proses pembuatan foldernya akan diabaikan dan yang variabel error ini akan mengembalikan nilai nil. Oke, jadi kita tidak akan mendapatkan error. Oke, jadi di sini saya masukkan folder upload yang ini ya, folder upload. Yang kedua file permissionnya. Jadi di sini saya gunakan 0770. Ini yang nggak paham bisa dilihat aja tentang file permission Linux, nanti juga akan paham. Oke, di sini saya cek jika error tidak sama dengan nil.
Di sini saya log fatal error.error. Atau mungkin saya kembalikan aja responnya. Ini saya copy yang paling atas ini. Saya paste di sini. Oke. Nah, jika foldernya berhasil kita upload, kita akan menyimpan filenya ke directory upload yang ini. Jadi ini menyimpan proses membuat folder. Ini menyimpan gambar ke directory upload. Oke. Nah, untuk menguploadnya atau menyimpan gambarnya, kita bisa menggunakan save file dari Fiverr. Jadi save file ini kita panggil ya save file seperti ini. Nah, di save file ini kita masukkan yang pertama file yang akan kita simpan. Jadi variabel gambar tadi yang ini bisa masukkan di parameter pertama dari save file gambar seperti ini. Dan yang kedua adalah direktorinya atau lokasinya. Oke, jadi untuk lokasinya di folder upload. Nah, di sini saya akan menggunakan nama file baru untuk file yang saya akan simpan ini. Saya gunakan nama file baru tadi, nama file baru yang ini. Jadi ini saya concat folder upload, kemudian saya concat dengan nama file. Nah, di sini saya cek jika errornya tidak sama dengan nil, berarti gagal upload. Ini saya return lagi responnya. Oke, seperti ini. Jika sukses, ini saya akan kembalikan respon seperti ini. Message gambar berhasil diupload. Oke, mungkin di sini saya kembalikan juga nama gambar. Kita ambil dari file, nama file baru seperti ini. Kemudian title atau nama gambarnya. Ini title kita ambil dari inputan nama gambar yang ini. Oke. Jadi input nama gambar seperti ini. Saya simpan, saya stop lagi. Saya jalankan ulang. Oke, sekarang saya buka lagi Google Chrome. Ini saya coba upload. Tes upload. Ini saya coba langsung simpan. Oke, di sini kita berhasil mendapatkan respon pesannya gambar berhasil diupload. Ini nama gambarnya, kemudian judul gambar yang ini. Ini kita coba buka ya Visual Studio Code. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini sudah ada satu folder baru dengan nama upload yang kita buat pada baris kode yang ini. Oke, nah kemudian di dalamnya ini saya buka sudah ada file yang kita upload. Ini saya buka filenya. Oke. Jadi seperti ini cara membuat upload gambar menggunakan Fiverr dan Ajax JavaScript. Baiklah, sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu subscribe, like, atau share.